orang-orang kita, orang-orang Jawa yang dibawa oleh Belanda ke Suriname, sholatnya menghadap ke barat, dikiranya seperti di Jawa. Padahal seharusnya menghadap ke timur. Nah, begitu, itu kiblat namanya. Nah, kalau itu disebut kiblat berarti istimewa. Bedanya begini, kita ini punya dua kiblat. Kiblat yang pertama ya kiblat itu di Yerusalem itu, kiblat yang kedua di Mekah. Orang Yahudi menganggap itu kiblat terus di situ, tidak berpindah. Hanya itu saja. Makanya mereka mempertahankan itu. Nah, yang terakhir, mereka berdasarkan kitab-kitab mereka sendiri, itu yang namanya kiblat itu nanti akan dibangun oleh manusia yang disebut Mesia atau Al-Masih. Nah, kita tahu, orang Yahudi menerima tidak Al-Masihnya yang bernama Isa itu, Isa ibnu Maryam sebagai Al-Masih. Mereka tolak atau terima? Mereka tolak. Mereka tolak. Dianggap bukan sebagai Al-Masih yang benar, tapi Al-Masih yang palsu. Menurut siapa? Menurut orang Yahudi, bukan menurut saya ya. Jangan dipotong-potong nanti. Bukan menurut saya, tapi menurut orang Yahudi. Nah, berarti mereka menunggu Al-Masih menurut keyakinan mereka itu, yang nanti akan membangun Haikal Sulaiman yang ketiga. Yang kedua sudah diruntuhkan. Pada masa siapa? Pada masa Isa Al-Masih. Kita harus tahu, dalam Quran juga disebutkan, tapi secara sederhana. Mereka membuat kerusakan dua kali. Dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7 disebutkan berkaitan dengan kerusakan dua kali yang telah dilakukan oleh kaum Yahudi. Kemudian mereka diperbudak oleh bangsa asing, diasingkan keluar ke wilayah luar Palestina. Bahkan sampai juga ke wilayah Eropa kan, peristiwa Holocaust itu, pembantaian orang Yahudi besar-besaran waktu itu. Ya, dan itu fakta, dan Quran mengkonfirmasi itu. Karena maaf kalau saya sebut, orang Yahudi itu merasa dirinya paling super, menganggap rendah yang lain. Itu wataknya. Saya tidak tahu. Kalau watak ini muncul di tengah kita, awas, itu watak. Nah, hati-hati. Jangan merasa paling baik, jangan merasa paling super, jangan merasa paling terhormat. Nah, ini hati-hati. Watak seperti ini yang Allah tidak inginkan. Ya, ini sebagai pelajaran untuk kita. Kenapa ini diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita tidak mencontoh itu. Jangan sampai mencontoh watak merasa paling super itu.